Selamat pagi anak-anak semuanya, salam jumpa, salam sehat dengan saya Pak Nawanto dalam materi yang berbeda. Hari ini kita akan membahas materi tentang pluralitas masyarakat Indonesia dengan kompetensi dasarnya mengidentifikasi pluralitas kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia dan menyajikan hasil analisis tentang keragaman pekerjaan masyarakat Indonesia, peran dan fungsi keragaman. Anak-anak sekalian, pluralitas berasal dari kata plural, artinya jamak. Pluralitas ini berarti kemajemukan, identik dengan multikultural atau keragaman budaya. Masyarakat multikultural tersusun atas berbagai budaya yang berfungsi untuk mempertahankan identitas dan integrasi sosial. Pada materi pluralitas hari ini, kita akan membahas mengenai pluralitas bidang agama, kemudian budaya, suku bangsa, pekerjaan, serta peran keragaman budaya. Yang pertama, mengenai pluralitas agama atau perbedaan agama. Kita perlu memahami berbagai kegiatan agama lain agar kita bisa saling bertoleransi, saling menghargai, bahkan kalau bisa saling membantu pada saat perayaan hari-hari besar keagamaan. Yang kedua, berikutnya adalah mengenai jenis-jenis agama yang ada di negara kita. Yang diakui bangsa Indonesia, negara Indonesia, yaitu Konghucu. Agama ini berasal dari Tionghoa. Hari raya yang sering kita dengar adalah Hari Raya Imlek yang jatuh sekitar bulan Februari, kadang bisa Januari, ya bertepatan dengan bulan baru. Ya, bulan baru. Tempat ibadahnya namanya Kelenteng. Kemudian kita juga harus tahu bahwa di Indonesia juga ada agama Buddha. Agama ini dari India. Waisak merupakan hari raya agama Buddha yang jatuh pada bulan Mei saat bulan Purnama atau Purnamasidi. Berikutnya ada agama Hindu. Ya, agama Hindu masuk ke Indonesia pada awal Masehi dari India. Hari raya yang sering kita dengar, terutama agama Hindu Bali, yaitu Hari Raya Nyepi, Hari Raya Galungan, Hari Raya Kuningan, dan Saraswati. Kemudian ada agama Islam. Berasal dari Arab, dibawa oleh pedagang Gujarat dari Asia Selatan dan Timur Tengah pada abad ke-7 Masehi. Jadi sudah cukup lama masuk ke Indonesia. Hari raya yang ada di dalam agama Islam adalah Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Maulud Nabi, dan Isra Mi'raj. Kemudian ada agama Katolik. Agama Katolik berasal dari Israel, Timur Tengah, pada awal Masehi. Masuk ke Indonesia dibawa oleh misionaris dari Eropa, yakni Portugis dan Spanyol, pada abad 15. Hari raya dalam agama Katolik ada Natal, Paskah, dan kenaikan Yesus Kristus. Yang berikutnya agama Kristen. Agama ini juga berasal dari Israel, awal Masehi, sama dengan agama Katolik. Masuk ke Indonesia, ini dibawa oleh kolonial Belanda, abad 16.
Kalau Katolik tadi abad 15, Kristen masuk abad 15. Namun, agama ini baru berkembang pesat sejak kedatangan misionaris barat pada abad 20 di Papua, di Manado, di Sumatera Utara, dan sebagainya. Hari rayanya sama dengan Katolik ya, Natal, Paskah, dan kenaikan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua mengenai keragaman budaya. Kalau yang pertama tadi kita diajak bahwa kita memiliki keragaman agama yang berbeda-beda. Kita diminta memahami agar kita bisa saling menghargai. Yang berikutnya adalah keragaman budaya. Menurut sosiolog J.J. Honigman, ada 3 wujud budaya. Yang pertama, ada gagasan, ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, sifatnya abstrak, tidak kelihatan, hanya kelihatan ketika dituangkan dalam bentuk karya-karya tulisan. Yang kedua, aktivitas atau tindakan. Ini merupakan wujud kebudayaan yang disebut sistem sosial. Sifatnya konkret, dapat diamati, dapat didokumentasikan, misalnya interaksi aktivitas manusia sehari-hari. Itu sudah dalam bentuk tindakan. Yang ketiga, artefak atau karya. Wujud kebudayaan fisik, hasil dari aktivitas karya manusia yang dapat diraba, dilihat, didokumentasikan, ya, patung, gedung-gedung, dan sebagainya. Kemudian kebudayaan itu merupakan kekhasan manusia yang membedakan dengan makhluk lain. Kalau binatang tidak bisa menghasilkan kebudayaan. Hidupnya hanya mengikuti insting. Nah, menurut Guncaraningrat, ada 7 unsur kebudayaan yang universal. Yang pertama, sistem peralatan, perlengkapan hidup, pakaian, rumah, alat, rumah tangga, dan sebagainya. Ini hampir semua suku yang ada di muka bumi ini memiliki hal ini. Maka disebut universal. Mata pencaharian, sistem ekonomi, pertanian, peternakan, industri, dan sebagainya. Kemudian ada sistem kemasyarakatan, kekerabatan, hukum, perkawinan, upacara adat, dan sebagainya. Yang keempat, bahasa, baik lisan maupun tulisan, semua suku di muka bumi punya bahasa. Kesenian, ada seni gerak, tari, seni suara, semua punya. Ada sistem pengetahuan atau teknologi. Dan yang ketiga, ketujuh adalah religi atau bisa disebut juga agama atau kepercayaan. Ya, ini 7 unsur kebudayaan yang bersifat universal yang hampir semua suku di muka bumi ini ada. Berikutnya adalah apa yang mempengaruhi perbedaan budaya. Kenapa mesti ada perbedaan dan kenapa bisa terjadi perbedaan? Perbedaan terjadi karena perbedaan kondisi alam yang menyebabkan perbedaan kebudayaan. Di dataran rendah dengan dataran tinggi, di daerah basah dengan di daerah kering, punya kebudayaan yang berbeda. Rumahnya berbeda, pakaiannya berbeda, cara bicaranya berbeda, makanannya berbeda. Ya. Yang kedua, perbedaan agama bisa juga menimbulkan perbedaan budaya. Agama tertentu menghasilkan kebudayaan tertentu. Ya, misalnya di sini banyak patung-patung dan candi-candi sebagai tempat suci bagi agama Hindu. Ya, berbeda dengan agama Islam, ada masjid-masjid dan juga seni ukir kaligrafi. Nah, ini budayanya berbeda karena faktor agamanya berbeda. Kemudian yang ketiga, anak-anak sekalian, perbedaan suku bangsa. Nah, kita juga diajak menyadari pluralitas itu juga meliputi etnis atau suku bangsa. Indonesia benar-benar merupakan negara multi etnis. Ya.
bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 suku. Ada Jawa, Batak, Aceh, Minang, Manado, Ende, Tionghoa, Ambon, Papua, Dayak, Timur, dan sebagainya. Kita terlahir sebagai suku tertentu adalah kehendak Tuhan. Maka tidak perlu dipertentangkan, tidak boleh diperdebatkan. Ya. Kita harus bersikap rasional dan tidak boleh bersikap rasialis, membeda-bedakan suku. Semua hidup berdampingan, ya, rukun. Bahkan sekarang kita sudah mengalami perkawinan antar suku, ya, untuk memperkokoh perbedaan dan persatuan Indonesia. Ingat semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa kelebihan dari kekayaan keanekaragaman budaya bangsa Indonesia? Apa kelebihannya? Apa dampak positifnya? Nanti kalian bisa jawab ya. Dan juga apa dampak negatifnya? Konsekuensi, risiko dari keragaman suku bangsa, keragaman pulau. Ya. Nah, ini nanti akan kita jawab bersama-sama setelah Bapak menjelaskan tentang materi pluralitas. Ya. Berikutnya yang keempat, perbedaan pekerjaan. Perbedaan pekerjaan merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, baik pekerjaan yang bersifat formal, yang dilakukan oleh pelaku usaha resmi, baik pemerintah ataupun swasta, misalnya pegawai negeri sipil, TNI, karyawan perusahaan. Ini formal. Ada yang bersifat non-formal, yaitu pelaku usaha yang sifatnya perorangan mandiri. Tukang cukur, tukang sayur, tukang bakso, tukang tambal ban, dan sebagainya. Mereka tidak terkait oleh aturan-aturan resmi dari perusahaan atau pemerintah. Semua pekerjaan itu mulia. Ya, perbedaan pekerjaan ini semua bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Semua saling membutuhkan, tidak ada yang paling hebat. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Yang penting apa yang kita lakukan harus menjadi berkat bagi orang lain. Jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, yang kelima, anak-anak sekalian, adalah peran dan fungsi keragaman budaya. Yang pertama, sebagai daya tarik bangsa asing. Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa di Bali menjadi destinasi wisata internasional karena keragaman budayanya. Belum lagi di Sumatera, di Papua, di Ambon, di Sulawesi, di Kalimantan, dan sebagainya. Jawa juga ya. Yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Ya, keragaman budaya ini mengembangkan budaya nasional. Misalnya batik sekarang sudah menjadi budaya nasional. Nah, yang ketiga, tertanamnya sikap toleransi. Ya, dengan beragam budaya kita bisa saling menghargai, bukan saling mencibir, saling nyinyir, saling mematikan, tapi mari kita saling hargai. Ya, kalau ada kelompok-kelompok yang berusaha mematikan budaya lain, nah ini kelompok intoleran, bukan toleran. Ya. Kita bangsa Indonesia, negara kesatuan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, harga mati. Ya, kita harus saling toleransi adanya perbedaan budaya, perbedaan agama, perbedaan pekerjaan, ya, dan sebagainya. Yang berikutnya, peran dan fungsi keragaman budaya adalah saling melengkapi hasil budaya. Tidak ada yang paling sempurna di sini. Kita harus saling melengkapi. Dan yang terakhir adalah mendorong inovasi kebudayaan. Kita harus selalu ada inovasi, harus ada pembaharuan. Dengan keanekaragaman budaya, maka akan semakin banyak keragaman budaya. Nah, ini anak-anak sekalian, materi kita hari ini tentang pluralitas. Kita bangga sebagai bangsa yang majemuk, bangsa yang saling menghargai, bangsa yang saling toleransi.
Terima kasih, selamat